Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, khususnya wajib pajak di lingkungan KPP Pertama Magelang. Kembali lagi bersama kami, tim penyuluh pajak dari KPP Magelang. Bersama saya Edi Prasetyo dan rekan saya Nurul Afifah. Nah, kali ini Kak Nurul kita akan melakukan atau membahas terkait dengan apa, Mbak? Dengan pengajuan surat keterangan bebas atau SKB atas pajak pengalihan tanah dan bangunan atau SKB BPHTB. SKB BPHTB, betul. Ini juga salah satu fasilitas ya yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tentunya untuk nanti diberikan surat keterangan bebas ketika ada transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Benar sekali Kak Edi. Nah, di KPP Pratama Magelang sendiri untuk pengajuan SKB BPHTB ini merupakan salah satu pengajuan yang banyak dilakukan oleh para ahli wajib pajak ya Kak. Iya, memang volumenya banyak ya Kak ya kalau di Magelang ini. Benar sekali. Oke, mungkin sebelum kita buka nih Kak Nurul, mau dikasih pantun dulu biar lebih semangat? Boleh Kak Edi. Baik. Minta cakepnya ya. Oke. Magelang kota sejuta bunga. Cakep. Sejuk hawanya, indah alamnya. Artinya, apa kabar kawan pajak semua? Semoga sehat dan selalu berbahagia. Oke. Baik, tadi sudah kita sampaikan bahwa tema podcast pada hari ini adalah tentang SKB BPHTB. Benar sekali. Nah, ini selanjutnya mungkin untuk kita peraturannya ya Kak ya. Dulu ya Kak ya. Baik, untuk peraturannya yaitu Per 08/PJ/2023 yaitu yang mengatur tentang pengecualian atas pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan pengikatan jual beli lainnya. Nah, untuk aturannya sendiri ini memang cukup baru ya Kak ya, di 2023 terbitnya kawan pajak. Benar. Ini otomatis mencabut aturan sebelumnya yaitu Per 28 tahun 2009 dan juga Per 30 tahun 2009. Iya, betul sekali. Untuk aturan yang lama sekarang sudah tidak berlaku dan sekarang menggunakan aturan Per 08 ini. Ya, tahun 2023 ini. Iya. Ya, kemudian mungkin kita bahas dulu ya Kak ya latar belakangnya. Untuk latar belakangnya diantaranya itu memberikan kemudahan dan kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Betul. Selanjutnya untuk meningkatkan kerjasama antara Fiskus, Direktorat Jenderal Pajak dengan notaris atau PPAT dan wajib pajak pada umumnya, serta yang terakhir adalah memberikan simplifikasi peraturan dalam administrasi perpajakan seperti itu. Jadi diharapkan memang ini ya Kak ya untuk Per 08 2023 ini memberikan kejelasan tadi ya, simplifikasi dan juga untuk terkait kemitraan ya dengan notaris atau PPAT. Benar Kak Edi. Lalu kemudian untuk peraturan tersebut itu dikenakan atas apa saja Kak Edi? Baik, untuk pengaturan ini dikenakan terkait dengan yang pertama adalah pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang dilakukan diperoleh oleh orang pribadi atau badan. Kemudian selanjutnya adalah adanya pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya yang terutang PPh yang bersifat final. Tentunya kita tahu PPh 4E2 yang kemudian PPh ini kan sebenarnya wajib nih Kak ketika ada transaksi pengalihan hak tanah bangunan itu kan terutang ya. Benar sekali. Defaultnya atau pada idealnya itu terutang PPh final. Namun jika memenuhi kriteria tertentu nanti dapat diberikan pengecualian melalui penerbitan SKB ini. Kemudian dari Per 08 inilah nanti pengecualian tersebut diberikan kriterianya apa saja. Oke. Yang pertama mungkin apa Mbak ya? Oh ya, kalau untuk pengecualiannya itu yang pertama adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan atau jual beli tanah dengan nilai di bawah 60 juta rupiah. Di bawah 60 juta rupiah. Dan merupakan jumlah yang tidak terpecah-pecah Kak. Jadi kalau misalnya di tahun tersebut ada beberapa kali jual beli, nanti harus diakumulasikan ya, Kak. Nah, apabila nilainya sudah melebihi 60 juta, maka atas jual beli tersebut sudah tidak berhak lagi diberikan surat keterangan bebas. Ya. Dan ini juga ada klausul bahwa untuk yang melakukannya pengalihan ini juga berpenghasilan di bawah PTKP ya Kak ya kalau nggak salah ya. Betul sekali. Jadi memang syarat kumulatif ya Kak ya. Jadi
yang melakukan pengalihan ini adalah berpenghasilan di bawah PTKP dan juga nilai pengalihannya tidak melebihi 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya ada hibah Kak. Hibah. Jadi orang pribadi yang melakukan pengalihan kepada keluarganya itu yang posisinya adalah 1 derajat di atas atau di bawah. Jadi misalnya saya kepada orang tua saya atau saya atau Kak Edi mungkin kepada anaknya gitu ya Kak ya. 1 derajat lurus ya Kak ya. 1 derajat lurus, mohon maaf ya. Dan tidak bisa ini ya ke samping ya berarti ya. Benar sekali. Bisa. Kalau misalnya Kak Edi kepada saudaranya Kak Edi, nah itu nanti tidak bisa dimasukkan kriteria hibah yang dapat SKB ini. Oh iya, baik. Dan juga kepada badan atau lembaga yang mengalihkan tanah atau bangunan kepada lembaga keagamaan atau lembaga pendidikan. Dan lembaga ada yayasan juga ya, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil ya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Ini, tapi ada klausul lanjutan nih Kak, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan atau pemilikan dan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, jadi tidak boleh ada hubungan istimewa di situ ya Kak ya. Ya betul. Selanjutnya Kak. Lalu untuk selanjutnya adalah badan yang melakukan pengalihan harta atau atas tanah atau bangunan dengan cara hibah. Oh ini tadi orang pribadi, sekarang badannya juga ya bisa ya. Sekali. Jadi kalau orang pribadi bisa, lalu untuk badannya juga diberikan sepanjang memenuhi tadi ya Kak ya kriteria. Baik. Selanjutnya ada terkait dengan waris ya Kak ya. Waris juga ini juga kawan pajak bisa merupakan satu kriteria yang dapat diberikan SKB atas pengalihan tanah hak atas tanah atau bangunan. Kalau hibah tadi kan khusus yang letaknya 1 derajat di atas atau di bawah. Betul. Harus lurus ke atas atau ke bawah. Tapi kalau untuk waris ini bisa ke seluruh ahli waris ya Kak. Seluruh ahli waris ya Kak ya. Jadi tidak harus 1 derajat lurus ya Kak ya. Jadi misalnya kan kawan pajak seperti yang Anda tahu bahwa untuk waris itu dokumen waris itu biasanya surat keterangan waris ya Kak ya, atau akta waris itu nanti bisa diwariskan kepada yang memang ditunjuk atau memang berhak menerima warisan tersebut. Tidak harus ke anak kandung atau orang tua kandung dan sebagainya. Ya, jadi kepada cucu atau keponakan misalnya tidak punya keturunan nanti ke saudara kandung itu juga bisa diberikan fasilitas surat keterangan bebas ini. Betul. Selanjutnya ada orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun serah guna atau bangun guna serah atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Ya, memang ini disebutkan seperti itu, tapi mungkin kalau di Magelang ini juga yang klausul ini juga jarang ya Kak ya. Masih jarang ditemui ya. Kemudian ada apa lagi Kak? Ada lagi terkait dengan badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh menteri untuk menggunakan nilai buku. Ini juga case tertentu ya Kak ya. Iya. Oke, selanjutnya adalah apalagi Kak ini Kak? Ada orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang menggunakan pengalihan harta atau berupa tanah atau bangunan. Nah ini bisa termasuk dengan kantor perwakilan negara asing. Lalu ada pejabat diplomatik dan konsulat, lalu ada organisasi internasional yang mana Indonesia termasuk keanggotaan di dalamnya dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional tersebut. Ya, baik. Kemudian ada lagi yang memang di sini diatur terkait dengan wajib pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ini ada ketentuan lebih lanjut yaitu jika pengalihannya sebelum tanggal 1 Januari 2009 maka atas pengalihan tersebut belum dibuatkan akta, keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang, dan juga yang kedua penghasilan dari pengalihan tersebut telah dilaporkan dalam SPT tahunan yang bersangkutan dan telah dilunasi PPh-nya. Jadi ini ada dua syarat yang yang akumulatif ya Kak ya untuk pajak
pengalihannya itu sudah dibayarkan dan Hmm. dilaporkan dalam SPT, lalu untuk pengalihannya itu sebelum 1 Januari 2009, tetapi aktanya belum dibikin gitu Ya, ya. betul. Jadi atas pajak yang sudah dibayarkan tersebut itu tidak harus dibayarkan lagi Kak. Jadi bisa kita terbitkan surat keterangan bebas. Baik. Nah, tadi sudah kita bahas untuk kriteria pihak mana saja yang berhak mengajukan surat keterangan bebas. Lalu untuk pengecualian ini bagaimana cara mendapatkannya Kak? Apakah harus diajukan tiap transaksi ataukah bisa sekaligus ya, kumulatif seperti itu ya. Baik. Ya. Untuk aturannya sendiri di Per 8 tahun 2023 kawan pajak, atas pengajuan SKB ini diajukan untuk setiap transaksi Kak. Kecuali memang ini ada terkait tadi yang badan yang melakukan penggabungan dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, ini cukup mengajukan sekali saja dilampiri dengan daftar pengalihannya. Jadi kalau kecuali yang badan tadi penggabungan, peleburan, tetap harus setiap transaksi. Ya, begitu kawan pajak ya. Jadi harus setiap transaksi. Tidak bisa ya, digabung-gabung ya Kak ya. Misalnya orang tua kita kok misalnya punya beberapa objek waris, nah itu tidak bisa diajukan sekaligus, harus setiap objek nanti diajukan permohonan surat keterangan bebas. Begitu. Ya. Selanjutnya ini ada tata caranya atau persyaratannya dulu ya Kak ya. Baik. Benar. Apa saja nih Kak persyaratannya nih? Untuk pengajuan SKB ini bagi kawan pajak yang sudah memiliki NPWP nanti diharuskan sudah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir Kak. Misalnya untuk tahun ini 2024 maka sudah harus melaporkan SPT tahunan di tahun berapa saja Kak? 2022 dan 2023. Nah ya, terus untuk pelaporan SPT masa yang wajib disampaikan itu selama berapa bulan saja Kak? Oh ya, untuk SPT masanya ini 3 bulan ya Kak ya? Iya betul. 3 bulan harus dilaporkan. Kemudian tidak memiliki tunggakan ataupun hutang pajak ya Kak ya? Iya, atau kalau misalnya pajak ada yang masih memiliki tunggakan tetapi sudah mendapatkan izin untuk mengangsur, yang mana izinnya itu diterbitkan oleh KPP bersangkutan, itu juga tetap diperkenankan ya. Yang penting sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Iya. Betul, baik. Kemudian setelah kita bicara soal tadi Kak, alasan, kemudian kriteria dan juga tata caranya atau persyaratannya, kemudian kita mungkin beralih ke permohonannya Kak ya. Formulirnya seperti apa? Untuk formulirnya ini sesuai dalam lampiran pertama Per 08 PJ 2024 ini tadi. Untuk blankonya bisa kawan-kawan download di pajak.go.id ya Kak ya. Formulirnya seperti ini, boleh di isi langsung, tulis tangan. Yang penting untuk tanda tangannya disampaikan seperti itu ya Kak ya. Betul, harus tanda tangan basah ya Kak ya. Tidak boleh scan atau copy. Iya. Nah, untuk hal-hal yang bisa diisi di sini untuk pengajunya nanti nama dan jabatan pemohon seperti itu. Untuk namanya, nama yang bersangkutan ya Kak ya. Misalnya untuk transaksi hibah berarti untuk yang mengajukan adalah pemberi hibah. Ya benar. Lalu untuk jual beli yang mengajukan adalah penjualnya. Tetapi kalau untuk waris karena tidak mungkin oleh mendiamnya, jadi bisa diajukan oleh ahli waris. Lalu di sini ada identitas, nama, NIK, NPWP, nomor paspor dan alamat. Lalu untuk rincian objek pajaknya di sini diisikan nomor objek pajak, nomor identifikasi bidang, alamat, luas tanah, luas bangunan, nilai pengalihan, nilai pajak yang minta dibebaskan. Lalu selanjutnya adalah pihak yang menerima kawan pajak. Jadi di sini ada nama, NIK pihak penerima dan alamatnya. Untuk pihak penerimanya misalnya transaksi hibah, maka penerima hibahnya. Kalau misalnya transaksi jual beli, maka pihak pembelinya. Nah, untuk waris itu adalah ahli warisnya ya Kak ya. Betul sekali. Kalau misalnya ada banyak bisa ditulis salah satu kemudian CS gitu ya. Seperti itu, betul.
Nah, untuk alasannya nanti bisa diisi sesuai jenis kondisinya ya Kak Kondisinya, ya. betul. Apakah itu waris, Waris, atau hibah, hibah, atau atau jual jual beli. beli, dan dicantumkan tanda tangan Betul. dari pemohon. Pemohon, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini tadi formulir induknya kawan pajak, ada lagi formulir lampirannya sesuai dengan Perda 8 2023. Nanti masing-masing ya Kak ya. Iya. Untuk waris ada sendiri, hibah ada sendiri, dan jual beli juga ada sendiri. Namanya surat pernyataan. Nah, kalau waris, surat pernyataan pembagian waris, untuk hibah, surat pernyataan hibah, dan juga jual beli, surat pernyataan melakukan pengalihan di bawah 60 juta dan di bawah BPKB. Iya. Untuk formulir surat pernyataan tersebut sudah ada bakunya ya kan pajak. Jadi nanti kan pajak sekaligus download surat pernyataannya. Kalau misalnya kan pajak sudah punya surat keterangan waris atau surat hibahnya atau konsep akta jual belinya, nanti mohon untuk surat pernyataan ini tetap dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan. Betul. Seperti itu. Kemudian selain syarat tadi, formulir tadi juga ada syarat tambahan ya Kak ya? Ya, dokumen pendukung. Ya. Misalnya apa saja Kak ini kalau kita lihat? Kalau untuk dokumen pendukung berarti nanti ada KTP dan NPWP, pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima. Ya Kak ya. Betul. Kemudian ada salinan atau fotokopi KK, betul ya? Kartu keluarga, baik penerima, kalau waris ini ahli waris, kalau misalnya hibah juga pemberi dan juga penerima, untuk jual beli juga penjual dan pembeli ya Kak ya? Ya, lalu ada fotokopi akte atau letter C, letter C atau sertifikat tanahnya, atau kalau sekarang sudah ada sertifikat digital nanti dikopikan satu ya Kak ya. Betul. Ya. Kemudian ada lagi terkait dengan salinan SPPT PBB ya Kak ya. Dan ini harus yang terbaru atau tahun terakhir. Misalnya pengajuan tahun 2024, maka SPPT-nya juga tahun 2024. Ya, kalau misalnya kawan pajak belum menerima SPPT terbaru, nanti kawan pajak bisa meminta salinan di kantor kelurahan atau mengurus di DPKAD ya Kak ya. Betul. Lalu untuk yang sertifikat tadi Kak, saya lupa menyampaikan, nanti di situ mohon dicek apakah sudah memuat nomor identifikasi bidang. NIB ya Kak ya. Betul sekali. Nanti kalau belum ada nomor identifikasi bidangnya kan pajak bisa tanya dulu ke BPN atau ATR gitu ya. BPN ya, betul. Iya. Selanjutnya ini adalah kondisional Kak ya. Untuk misalnya waris, maka nanti melampirkan juga salinan atau fotokopi akta kematian. Nah, ini kalau kawan pajak harus ditekankan ya Kak ya. Kalau bisa memang harus akta ya bentuknya. Iya. Karena apa? Karena jika bentuknya belum akta kematian, itu kan memang belum dari Dukcapil ya Kak ya. Biasanya kan hanya dilampirkan dari desa berupa surat kematian. Nah, itu sebenarnya kurang kuat ya Kak ya, karena belum diterbitkan langsung oleh pejabat yang berwenang, yaitu dari dalam hal ini adalah Dukcapil. Gitu. Selanjutnya kalau untuk transaksi jual beli Kak, berarti disampaikan juga bukti pelunasannya, bisa itu kwitansi atau bukti transfernya. Nanti untuk menunjukkan nilai jual belinya itu berapa nominalnya. Iya, betul. Dan juga pastinya ada akta atau surat perjanjian jual belinya ya Kak ya. Jadi kan memang harus dilampirkan juga. Ya, kalau kalau transaksi hibah berarti akte hibahnya seperti itu. Kalau transaksi waris berarti kita bisa pakai akte warisnya atau surat keterangan waris ya. Betul. Kemudian selanjutnya ada lagi salinan atau fotokopi SSPD BPHTB. Nah, itu yang didapatkan dari BPKAD ya Kak ya, dari Pemda. Itu kan terkait dengan pelunasan biaya pengalihannya. Nah, nanti harus dilampirkan juga itu kawan pajak. Ya, sebagai bahan pertimbangan KPP untuk menentukan nilai jualnya ya Kak ya. Betul. Nilai pengalihannya. Ya, selanjutnya untuk SPPT dan bukti kepemilikan tanah nanti mohon dicek terlebih dahulu apakah ada perbedaan data. Nah, kalau ada perbedaan data, maka mohon kawan pajak juga melampirkan surat keterangan dari perangkat setempat, nanti minimal mungkin kelurahan seperti itu ya Kak ya, atau surat pernyataan bermaterai yang sudah disahkan atau diketahui oleh perangkat kelurahan tadi, yang menyatakan perbedaan atas data di SPPT dan sertifikatnya. Misalnya ada perbedaan luas seperti itu, atau mungkin kalau perbedaan nama yang signifikan, nah itu mohon bisa dilampiri dokumen tersebut. Betul. Untuk menjelaskan data perbedaan itu apakah
benar demikian Ya. atau memang ada klausul tersendiri. Betul. Dan kemudian selanjutnya jika memang dikuasakan kepada pihak lain, nanti jangan lupa kan pajak untuk menyertakan atau membuat surat kuasa bermeterai. Ya, Seperti dan itu. fotokopi identitas penerima kuasa Penerima ya, Kak, kuasanya, ya. ya betul. Hmm. Kemudian nanti juga pasti tadi sudah disebutkan di awal ya Kak ya, dipastikan bahwa tidak memiliki utang pajak untuk ber-NPWP dan juga sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir. Ya, dan untuk hartanya itu mau dipastikan sudah dilaporkan juga dalam SPT tahunan. Ya. Betul. Nah, itu tadi ya, untuk lampirannya lampirannya. Kak ya. Terus untuk pengajuannya nanti diajukannya bisa melalui apa saja Kak? Nah, untuk pengajuan permohonan SKP yang sudah diisi, kemudian Ya. dilengkapi dengan persyaratan tambahan tadi, pendukung, selanjutnya disampaikan ke KPP terdaftar untuk kawan pajak yang mempunyai NPWP. Atau jika memang belum ber-NPWP, maka disampaikan ke KPP tempat di mana tempat tinggal kawan pajak berada. Contoh, untuk misalnya waris berarti kita lihat dulu apakah pewaris ini ber-NPWP atau tidak. Jika ber-NPWP maka disampaikan ke KPP terdaftar. Jika tidak ber-NPWP maka disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal terakhir si pewaris. Oke, lalu untuk orang pribadi atau badan yang non subjek pajak tadi Kak, ada perwakilan diplomatik, ada organisasi internasional yang dimana Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut. Nanti pengajuannya bisa ke KPP Badura. Badan orang asing ya Kak ya? Ya betul, ini memang kasus yang khusus ya Kak ya? Ya betul. Selanjutnya untuk hibah berarti ke KPP tempat pemberi hibah terdaftar atau bertempat tinggal, dan juga jual beli juga sama ya Kak ya, ke tempat KPP tempat penjual bertempat tinggal atau terdaftar, seperti itu. Benar sekali. Jadi ke KPP tempat pihak yang mengalihkan, bukan pihak yang menerima. Betul. Kemudian untuk sebenarnya kalau SKB ini berapa lama Kak diproses oleh KPP? Untuk SKB ini setelah diajukan dan permohonannya diterima secara lengkap Kak, nanti akan diproses oleh KPP selama 3 hari kerja. 3 hari kerja. Ya, jadi Sabtu Minggu tidak termasuk dan hari libur juga tidak termasuk ya Kak ya. Lalu untuk pengajuannya tadi bisa diajukan secara langsung ke KPP, ke loket penerimaan surat, atau bisa juga secara pos lewat pos atau ekspedisi seperti itu. Baik. Kemudian satu lagi kan pajak khusus untuk jangka waktu penyelesaian terkait dengan permohonan SKP bagi WP badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya tadi melakukan transaksi pengalihan tanah atau bangunan dengan syarat tadi ya kayak 2 syarat tadi dilakukan sebelum 1 Januari 2009 dan belum ada aktanya, dan juga PPh-nya telah dilaporkan dalam SPT tahunan yang bersangkutan dan telah dilunasi, itu nanti 10 hari kerja. Untuk cara waktunya. Jadi memang ada perbedaan ya Kak ya, betul. Tergantung sama jenis pengajuan yang diajukan. Ya. Nah, lalu setelah permohonannya tadi diterima lengkap, nanti KPP akan melakukan tindak lanjut atas permohonan kita Kak. Betul. Yang pertama bisa diterbitkan surat keterangan bebas atau SKP. Jadi nanti kawan pajak dalam mengurus pengalihan hak tanah bangunannya itu SKP-nya bisa dibawa ke kantor BPN untuk meneruskan prosesnya lebih lanjut. Betul. Atau nanti KPP menerbitkan surat penolakan sehingga nanti bisa dicek kawan pajak apakah memang itu penolakannya cuman kurang ketentuan formalnya saja atau memang secara material tidak memenuhi kriteria seperti itu. Betul. Ya Kak Edi ya. Betul. Nah, nanti kalau untuk surat keterangan bebasnya sudah diterbitkan, silahkan kawan pajak cek. Nanti misalnya ada kesalahan tulis gitu gimana Kak? Baik, jika ternyata setelah diterbitkan SKB ternyata terdapat kesalahan tulis misalnya ya Kak ya, ada tulisan nama atau mungkin hitung atau mungkin nominal, nanti kawan pajak atau tarifnya mungkin salah ya Kak? Ya gitu. Kawan pajak bisa mengajukan permohonan untuk ini ya Pak ya, dibetulkan seperti itu, dibetulkan SKP-nya, bisa diajukan secara permohonan atau nanti juga bisa secara jabatan oleh petugas di KPP. Nanti dilampirkan SKP yang asli, SKP yang keliru tadi, ada salah tulis, nanti diserahkan kembali ke KPP, lalu akan diterbitkan penggantinya seperti itu, dicetak kembali yang sudah dibetulkan.
Untuk pengajuannya bisa diajukan langsung ke KPP atau secara pos ya Kak ya. Betul, Untuk seperti pengajuan pembetulan ini. Kemudian mungkin nggak sih Kak kalau misalnya ternyata kok sudah terbit SKB tapi Ya. transaksinya batal, misalnya hibah, tadi sudah ada akta hibah, kemudian sudah diajukan SKB, terbit SKB tapi ternyata batal hibahnya, ini bisa nggak Kak? Terus bagaimana nih SKB-nya? Kalau untuk kasus yang transaksinya batal Hmm. Kak, ini bisa juga diterbitkan pembatalan atas SKB tersebut. Bisa Nanti ya. bisa diajukan langsung sama pemohonnya atau bisa diterbitkan oleh KPP, misalnya kalau diketahui ada data-data yang tidak sesuai. Misalnya ada pengajuan SKB jual beli tapi ternyata kok jumlahnya itu dipecah-pecah, berarti kan Betul. tidak sesuai ketentuan. Nah, nanti KPP berhak mengajukan menerbitkan pembatalan SKB. Oh, betul ya. Tapi itu mungkin untuk yang kita jumpai di sini di KPP Magelang juga jarang ya Kak ya terkait Jarang dengan itu. terjadi, Karena ya. kita pasti sudah meneliti di awal bahwa oh ini transaksi apa, kemudian memang setelah diteliti oleh petugas memang memenuhi untuk diberikan SKB. Maka atas transaksi tersebut memang betul-betul memang sudah dilakukan penelitian dengan komprehensif ya Kak ya. Benar sekali. Nah, untuk pembahasan SKB ini apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, kawan pajak bisa menghubungi kami di mana Kak? Baik, bisa menghubungi di layanan WhatsApp KPP Magelang di nomor WA 0817 0524 524. Atau kawan pajak bisa datang ke KPP ya Kak ya? Betul. Ke layanan Helpdesk di KPP Magelang. Untuk hari kerja kita dari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, tadi karena sudah dibuka dengan pantun nih Kak, kita tutup lagi dengan pantun nih Kak. Boleh Silakan Kak Kak. Edi. Oh saya, oke baik. Baik kawan pajak, nanti mohon disertakan cakapnya ya. Iya. Ke alun-alun naik becak, Cakep. berwisata kuliner dan olahraga pagi. Artinya Ayo teman-teman taat pajak, bakti kita kepada negeri. Nah kawan pajak, itu tadi podcast pada hari ini Kak Nurul. nantikan kami dalam pembahasan yang lebih menarik lainnya Pada acara podcast Rawung Podcast berikutnya ya Kak ya. Iya. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.